Mana yang lebih penting ke thariqah yang ada mursyidnya daripada yang katanya ta'lim wa ta'lim, yang kebanyakan orang menyebutnya juga berthariqah. Yang bagus itu yang mursyidnya ada ta'limnya, gabungan. Kalau berthariqah itu cuma zikir, wiridan, ijazahan, iblis lebih hebat dari kita. Karena iblis punya wirid, semua wirid ahli langit. Jadi setan itu, iblis itu dulu namanya, pangkatnya itu Azazil. Dia bertugas sebagai penjaga surga. Maka orang-orang penduduk langit, malaikat-malaikat itu kaget, kok ada makhluk yang zikirnya bisa menyebut semua zikir-zikir dari langit pertama sampai langit ketujuh. Ini rahasia. Kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama, itu Allah izinkan ruhnya masuk ke alam langit, disebut malakut. Makanya turun, ruhnya turun, fisiknya di sini. Turun jadi hizib, turun jadi ratib. Karena nggak boleh orang buat zikir sendiri. Dia itu ngambil zikir dari sana. Semuanya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, zikir yang sering dibaca oleh makhluk di langit, Subhana zil izzati wal jabarut, ada Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikati war ruh, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu semua zikir-zikir alam malakut, dari langit pertama sampai langit kesekian. Ini rahasia Allah itu. Itu iblis udah ngelewatin semua. Antum kalau cuma belajar zikir, sombong nanti. Terus merasa orang kalau belajar zikir itu nanti sakti loh. Serius. Sakti aja. Airnya jadi obat. Bisa jalan di atas air. Kadang-kadang bisa terbang tanpa sayap. Baru sekali doang terbang udah belagu amat. Burung tiap hari terbang gak pernah belagu. Jadi yang mana yang bagus? Ikut thariqah yang mursyidnya buat ta'lim. Itu yang benar, digabung. Mursyid ini bertingkat-tingkat juga. Dokter aja bertingkat kok. Ada dokter umum, ada dokter yang sudah spesialis. Ada dokter yang mall praktek, ada nggak? Bener kan? Pertanyaan, nafas kita yang turun naik, wah, naik turun tangga maksudnya. Hati yang berkata-kata dalam diri kita, apa dan siapakah mereka? Hantu kali. Bagus pertanyaannya. Nafas yang menghirup, naik, keluar, turun. Ada yang nafasnya ke atas, maka disebut turun. Jadi nggak salah pertanyaannya. Ya. Yang nafas itu betul paru-paru secara zahir, lewat hidung secara zahir. Tapi siapa yang membuat dia bisa ngembang, ngempis? Jantung berdenyut, memompakan darah. Siapa yang gerakin? Saya debat panas selama dokter. Ibu-ibu, Bu, Dok, itu yang gerakin jantung kamu siapa? Gerak motorik. Ya gerak motorik itu apa? Ya namanya gerak motorik. Ya berarti kamu taklid juga. Taklid kepada penemu istilah gerak motorik. Gerak motorik itu dalam bahasa kita disebut ruh. Apa sebutannya? Ruh. Getaran itulah yang kemudian membuat ada gerakan-gerakan di dalam tubuh ini. Kalau ruh ini Pak ditiup oleh Allah. Hembusannya, ruh itu hembusan Allah. Bukan zat Allah ya, jangan salah paham. Ada yang mursyid salah paham sama saya. Dikira ruh itu dia pakai ibarat rokok dipotong dua. Oh kamu meyakini ruh itu potong dua ya? Separuh Allah, separuh kamu. Loh itu dalil rokok, gak ada dalilnya. Kalau di Quran surat Sajadah, surat Shad, surah Al-Hijr, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan ruhku, hembusanku. Aku tiupkan hembusanku.
bukan zatku. Tapi hembusan itu bersumber dari zatnya. Karena sengaja Allah Subhanahu wa taala menitipkan itu ke dalam diri ini. Faja'alnahu sami'an basira, karena hembusan itu manusia dapat mendengar. Jadi yang mendengar itu si ruh tadi. Yang melihat itu ruh tadi. Sayangnya ruh ini tidak diberi kesempatan melihat lebih luas. Dia cuma diberikan kesempatan melihat pakai mata. Para ruh itu bisa memandang tanpa mata ini. Bapak Ibu kalau tidur bisa ngelihat sesuatu nggak? Waktu mimpi bisa ngelihat sesuatu mimpi. Matanya kebuka atau ketutup? Kok bisa ngelihat sesuatu? Khayal? Bukan. Itu asli. Bahwa kita punya alam lain di dalam diri kita ini. Kalau lagi dikejar anjing, si guguk dalam mimpi, lari nggak? Itu nyata berarti. Dalam mimpi ditinggal kekasih, nangis nggak? Maluluang. Bener nggak? Saya waktu kecil, saya mimpi mak saya meninggal. Tapi meninggalnya baru 2 tahunan sebelumnya. Kebetulan kita ada keluarga sebenarnya di sini, cuma nggak pernah ketemu ya. Insya Allah ketemu nanti, insya Allah. Itu ibu saya meninggal dalam mimpi, saya nangis. Bangun tidur saya lihat mak saya masih hidup. Lah, kok nyata di alam mimpi itu? Tapi kok pas bangun, Imam Ghazali kasih kaidah. Kalau orang masuk ke alam malakutnya, itu alam malakut namanya. Kalau enggak alam carut marut. Maka di saat itu dia memandang apa yang dia pandang di dalam itu zahir, nyata. Ketika dia bangun, maka dia menganggap yang di dalam tidur itu mimpi. Bagi kita yang di dalam mimpi, orang yang bangun sekarang itu nggak nyata. Pernah ini nggak kecekek nggak lagi tidur? Pernah. Padahal nggak ada yang nyekek kan? Bener. Kita panggil-panggil orang, dia jawab nggak? Tuh kenapa tuh? Kejadiannya nggak jelas. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah. Jadi berarti ada sesuatu selain tubuh ini. Tubuh ini hanyalah alat kendaraan, pesawat. Kalau kendaraan kita sudah rusak, nggak bisa dipakai, ya kita tinggalkan. Si kita itu akan pergi, namanya mati, meninggalkan tubuh ini. Jadi meninggal itu bagi ahlul haqiqah itu adalah kesempurnaan. Mati itu bagi orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah adalah kesempurnaan. Tapi bagi orang yang tinggal di dunia itu adalah kekurangan, bala bencana. Ya, selamat jadi alien ya. Ana pribadi belum mengetahui pengajian ma'rifat. Apa langkah usaha ana agar bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh? Mohon petunjuk. Kalau mau jadi dokter, kemana? Ke dukun. Kemana kalau mau jadi dokter? Kuliah kedokteran. Kalau mau jadi arsitek, kemana? Ke pesantren. Kalau mau jadi ahli agama, kemana? Ke pesantren. Jangan kebalik-balik. Jangan kebalik-balik. Ingin mengenal ma'rifatullah, ma'rifatullah itu nggak ada sekolahnya kecuali wali-walinya. Yang kenal Allah kan cuma wali, bukan dokter. Yang kenal Allah bukan kiai, wali. Wali itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kalau terjemahan bebasnya keluarga para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka ulama itu adalah keluarganya para nabi. Selamat kalau jadi ulama. Nabi itu di dalam dirinya ada nubuwat. Nubuwat itu artinya ma'rifatullah fi qalbih. Setelah Nabi Muhammad wafat, setelah beliau muncul, la nabiyya ba'di, tiada lagi nabi setelahku. Hatta law nazala sayyidina Isa fahuwa
waliyun min awliya'i ummati Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Isa turun, pangkat kenabiannya tidak dipakai lagi. Beliau statusnya sebagai wali. Dipanggil tetap Nabi Isa. Cuma tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin doanya ya. Doanya saya nggak usah baca ya. Apa hukum ketika tahiyat akhir saat salam kita menundukkan kepala ke depan terlebih dahulu baru terus ke depan lagi? Itu gimana caranya itu? Lalu ke kiri. Apakah sah salat kita? Gimana caranya Pak Kiai? Nundukkan terus maksudnya apa itu? Nggak ngertian itu ya. Thariqah baru ya, mazhab baru, mazhab al-Batamiyah. Salat itu yang tenang. Jangan gerak-gerak aneh-aneh. Hatta gerak-gerak begini itu nggak usah. Tapi kalau di kolbunya bergetar, tangannya kemudian bergetar, boleh. Saya pernah mengalami itu. Di kolbu itu bergemuruh nama Allah. Tangannya begini terus. Itulah hadisnya. Nabi ketika saat tasyahud bergetar tangannya. Yuharrikuha. Tapi di hadis yang lain, la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Maka kita gabung hadisnya sama-sama riwayat Imam Nasai. Bergetar karena kolbunya bergetar. Diam karena kolbunya tenang. Itu ahwal. Enggak dibuat-buat begini. Litordis syayatin. Untuk apa arti tort? Ngusir setan. Lah itu malah ngundang setan. Coba antum kalau gini-gini, ada di samping, mata ngelirik nggak? Pasti. Anda sedang diuji ya. Bolehkah kita menyiapkan? Pertanyaannya dari ibu-ibu toh ya. Apakah boleh menyiapkan makanan untuk suami yang sedang junub? Emang tangan ikut junub? Junub kan yang mana ya? Enggak masuk. Dulu Abu Sa'id, Abu Hurairah datang kepada Rasul, ketemu Rasulullah di jalan. Terus Abu Hurairah enggak mau, dia ngerasa najis. Nabi tanya, "Nabi kaya Abu Hurairah, kamu kenapa? Bapak kucing?" Atau Abu Sa'id di riwayat lain. Apa jawaban mereka? "Wahai Rasulullah, aku junub." Malu deh. Kan ketahuan kan, wah belum mandi nih. Apa kata Rasulullah? Yang junub kan bukan tanganmu. Meskipun demikian, tetap dia nggak mau, dia merasa nggak pantas kepada Rasul. Tapi kalau untuk suami boleh lah ya. Cuma kalau saya nggak mau makan minum lagi junub, nggak mau aja. Saya mandi dulu. Susah amat sih mandi. Ya, dingin, kan udah ada penghangat air. Mandi ya. Jangan tidur lagi junub kecuali wudu. Bersih-bersih dulu badannya, baru wudu, tidur. Itu boleh. Namun lebih afdal mandi. Ya, ibu-ibu nih biasa paling malas tuh. Malas karena rambutnya panjang. Gara-gara antum juga nih. Nyuruh istrinya rambut panjang, tapi nggak tanggung jawab. Jadi ibu-ibu boleh nggak mandi, tapi berwudu, bersih-bersih dulu wudu. Maka tidurnya dalam keadaan wudu. Ada iktikad baik mau. Kenapa? Seandainya mati dalam keadaan junub, malangnya sungguh malang. Keafdolnya kalau dalam mazhab hakikat itu wajib mandi sebelum tidur. Pernah nggak ketiduran lagi junub? Hobi ya. Aduh, wajah-wajah ketiduran lagi junub semua nih. Mimpi buruk atau mimpi baik? Kebanyakan. Kenapa? Nggak pakai baju lagi kan? Ya, iblis Pak yang dekatin. Malaikat itu walaupun nggak ada nafsu tapi pemalu.